Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini sesuai dengan apa nanti yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Ada seseorang di sini yang masih sering stalkingin kamu karena memang keadaannya sekarang kamu dengan dia itu sudah berpisah. Dia itu sering stalkingin kamu karena ada niatan ingin kembali lagi ke kamu. Dia pengen untuk bersatu lagi dengan kamu, memperbaiki hubungan lagi dengan kamu, karena sejujurnya di sini dia masih cinta sama kamu. Dia masih menganggap kamulah the one bagi dia, kamu adalah satu-satunya bagi dia ya. Tapi keadaannya sekarang tidak memungkinkan karena sekarang kalian sudah berpisah seperti ini. Bahkan ada jarak juga di antara kalian yang memisahkan, sehingga dia nggak bisa satset gitu ya untuk datang ke kamu. Mungkin juga memang kalau misalkan mau datang ke kamu secara fisik gitu, mungkin dia harus menggunakan transportasi gitu ya, karena kalau lihat sini mungkin ada yang sampai dipisahkan oleh perairan, di sini mungkin lautan atau ya apalah pokoknya yang ada airnya gitu ya, mungkin beda pulau juga, bahkan ada yang mungkin beda negara. Terus itu juga aku lihat di sini ada juga yang sebagian dari kalian tuh ini, atau sebagian dari mereka ya, si dia itu mungkin pekerjaannya yang mengharuskan dia untuk berpindah-pindah, sehingga semakin jauh kalian berpisah gitu. Terus itu juga aku lihat di sini dia ini memang benar-benar true love sama kamu, cinta banget sama kamu ya. Aku lihat di sini. Jadi selama ini tingkat kodependensi di hubungan kalian itu sangat sangat besar sekali ya. Kamu itu yang selama ini terus-terusan berjuang untuk dia, atau sebaliknya, atau dia yang terus-terusan berjuang untuk kamu. Tapi pihak yang lainnya itu kayak cuek gitu. Kalau misalkan ini kamu yang terus-terusan berjuang dengan dia, maka dia yang selalu terus-terusan cuek ke kamu. Maka dari itu, di sini aku lihat baik kamu ataupun dia, kalian mungkin memilih untuk lebih baik mundur dulu dari hubungan ini, atau berpisah dulu, atau pergi gitu ya. Menarik diri lah ya, berpisah, menarik diri dulu, karena memang tingkat kodependensinya sangat terlihat jelas banget. Kamu mungkin sudah lelah, kamu sudah capek dengan selalu memberikan perhatian tulus, tapi selama ini kamu tidak dihargai, kamu tidak diharapkan seperti itu. Makanya di sini kamu mengambil langkah mundur untuk memilih melakukan hal-hal lainnya yang lebih menguntungkan bagimu. Misalkan kamu lebih fokus ke karir, ke apa lagi ya, ke keuanganmu atau kebahagiaan pribadi gitu ya, have fun dengan keluarga, have fun dengan teman-teman, seperti itu ya. Menurutmu itu yang lebih penting daripada harus terus-terusan berjuang tapi tidak pernah dihargai, seperti itu. Terus itu juga aku lihat di sini memang dia atau kamu itu memang salah satu di antara kalian sedang mengalami masalah tentang suatu hubungan. Ya, mungkin ada masalah dari masa lalu dan itu kebawa sampai sekarang. Jadi masa lalunya itu masih men-trigger. Mungkin dia punya masalah ya di masa lalunya, sehingga dia itu mungkin punya trigger yang akhirnya ketika dia menjalani hubungan dengan kamu tuh kayak ogah-ogahan gitu loh, kayak nggak terlalu intim gitu ya. Mungkin dia pernah waktu dulu pas lagi sayang-sayangnya dengan pasangan yang dulu, taunya dia diselingkuhi, dia ditinggalkan, sehingga dia itu kayak men-trigger pemicunya itu yang membuat dia membuat tubuh dia sendiri itu yang bereaksi gitu loh ya. Jadi kalau misalkan sudah didekati orang lain atau sudah mulai intim dengan orang lain, itu dia kayak mau nggak mau harus
meninggalkan karena dia takut akan terulang kembali situasi yang sama seperti dulu kayak gitu. Ya, kalau aku lihat di sini. Sehingga kalau aku lihat memang ada suatu masalah tentang kesehatan mental dia yang membuat hubungan ini juga akhirnya berpengaruh. Terus itu juga aku lihat di sini memang tingkat kecemburuan, emosional, terus itu mendominasi, bahkan menipu ya, kemudian melecehkan di hubungan ini tuh terlalu besar. Entah kamu atau dia yang melakukan itu ya. Uh, dan apa ya, inilah yang membuat kamu itu kalau misalkan ini dia yang cemburuan, egois, menipu, mendominasi, kemudian apalagi tuh melecehkan ya, mungkin kamu yang sudah nggak kuat gitu loh menghadapi orang yang seperti ini bentukannya. Terus itu juga aku lihat di sini kan devil ya, berarti melambangkan suatu nafsu, godaan yang begitu kuat. Mungkin bisa jadi dia ini orangnya tuh kayak terlalu apa sih, eh terlalu ini loh, yang kalau pemikirannya itu tentang seks aja gitu loh, apa sih namanya? Ya itulah ya, yang pokoknya pokoknya tentang nafsu godaan kayak gitu ya, terutama tentang seks kayak gitu. Terus juga mungkin gaya hidup dia itu terlalu hedon, gaya hidup dia tuh terlalu ber apa ber ini berfoya-foya ria kayak gitulah ya, sehingga kamu pun sulit untuk mengimbangi dia. Dan aku lihat di sini bahkan mungkin gaya untuk mendapatkan gaya hedon itu ya, dia bahkan mungkin selalu mencari keputusan yang egois gitu loh, untuk biar dia itu bisa merasa gaya hidup dia itu terlihat wah gitu. Jadi misalkan gini, walaupun dia mungkin tertarik sama kamu, tapi kalau misalkan dia lihat kamu itu stylenya nggak seperti dia, atau mungkin dia lihat kamu itu orangnya sederhana, atau mungkin dilihat dia nggak kaya raya gitu lah, udah dia akan meninggalkan kamu begitu saja gitu. Jadi dia akan secara egois melakukan apa yang secara apa ya, mata terlihat gitu aja gitu kalau aku lihat di sini. Dan orang ini atau si dia ini memang orang yang sangat-sangat pengejar kesenangan materi hidup ya, dalam situasi apapun ya. Dan aku lihat di sini juga mainnya halus dia. Jadi walaupun dia pengejar materi ya, materi hidup, tapi dalam situasi yang tidak terlalu mengerikan, nggak sampai yang narkoba atau jual-jual narkoba yang kayak gitu bandar gitu ya, atau apa, enggak ya. Yang dia cari itu yaitu misalkan cari pasangan yang kaya raya, yang bisa membiayai dia, yang kayak gitu aja gitu. Dan atau misalkan dia apa ya, dengan egoisnya ya punya pasangan tapi cari pasangan lagi yang lebih kaya, nah selingkuh kayak gitu ya. Atau bisa jadi dia lebih fokus pada pada pekerjaannya, karirnya, pasangannya sering ditinggalkan, sering dicuekin kayak gitu ya aku lihatnya. Dan aku lihat sebaiknya sih kamu hati-hati ya. Karena aku lihat di sini orangnya merusak dan bisa menyesatkan juga sih ya, sebaiknya hati-hati. Tapi sayangnya kamu sudah terkena ya, sudah terkena manipulasi dari orang ini. Terus itu juga aku lihat memang hubungan kalian ini kan udah sempat nih ya, hubungan itu on off, bahkan mungkin kemarin tuh sempat kalian atau mungkin sampai sekarang ya, sempat tuh kayak apa tuh, berpisah atau kalian diem-diemannya tuh udah lama gitu. Tapi nanti ada masanya nih, dia kalau datang lagi ke kamu tuh selalu dadakan, tapi dadakannya itu juga cepet gitu. Jadi makanya hubungan kalian itu suka on off, nggak jelas gitu loh. Jadi coba aja perhatiin ya, setiap kalian dia datang ya, paling cuman beberapa hari atau mungkin paling lama seminggu lah gitu ya, habis itu pasti dia udah ngilang lagi
gitu. Terus nanti setelah ngilangnya itu lama, bisa sampai berbulan-bulan, bisa sampai 6 bulan, sampai ada yang setahun bahkan. Nah, nanti tahu-tahu datang lagi ketika kamu mungkin sudah lupa dengan dia, sudah nggak mengharapkan dia, mungkin kamu sudah move on, datang lagi dia. Datang lagi, terus baik-baikin kamu lagi, ya, mencari perhatian kamu lagi, apa ya, kayak dia masih bergairah gitulah ya. Dia memang masih bergairah, dan habis itu ketika dia sudah mendapatkan perhatian kamu lagi, sudah mulai agak intim lah, kalian berkomunikasi, dalam beberapa detik udah hilang lagi. Gitu terus. Jadi energinya memang cepat datang dan cepat hilang gitu. Makanya hubungan ini on off terus. Apalagi aku lihat memang hubungan ini nih selalu dipengaruhi dengan perselingkuhan yang selalu dia lakukan. Ya, selama ini dia mungkin selingkuhnya berulang kali atau bagaimana gitu. Intinya gini, aku lihat ada justice reverse, berarti memang menandakan ada suatu perselingkuhan yang ketahuan gitu loh oleh kamu. Jadi secara diam-diam dia itu ada yang lain gitu ya, atau dia mencari yang lain. Kemudian ketika dia berselingkuh, akhirnya di sini kamu tahu bahwa dia selingkuh. Akhirnya kamu meminta penjelasan atau kejelasan ke dia. Tapi dia tidak terima kalau misalkan dia disalahkan dengan perselingkuhan yang dia lakukan gitu. Padahal kan ya wajar dong ya, namanya juga pasangan. Nah, habis itu ya udah, karena dia tidak mau menerima apa ya, komenmu ya, atau permintaanmu untuk dia menjelaskan, akhirnya ya udah kamu menyerah dan melepaskan gitu ya, dan kamu memilih untuk pergi meninggalkan dia. Tapi ketika kamu pergi pun dia nggak rela gitu. Jadi energinya itu masih tetap mengikuti kamu gitu. Bahkan mungkin ketika kamu pun mencoba untuk bertemu dengan orang baru, atau kamu mulai intim dengan orang baru ya, kamu mulai berkenalan dengan orang baru, dekatlah dengan orang baru, tahu-tahu ucuk-ucuk dia datang mengusik kisahmu lagi. Jadi maksudnya mengusik kamu bersama orang barumu gitu. Sehingga kalau aku lihat memang energinya membingungkan ya. Nih orang maunya apa juga nggak tahu sebenarnya gitu. Jadi kalau aku lihat di sini hubungan kalian tuh kacau bersama orang ini, hubungannya on off terus, tapi nggak ada kejelasan juga aku lihat. Tapi aku lihat di sini sebenarnya ya, niat dia juga ada untuk menikah dengan kamu, menjalin hubungan dengan kamu. Bahkan aku lihat di sini dia itu ingin datang kok ke kamu ya. Dia itu ingin datang ke kamu, bahkan ingin memiliki suatu pernikahan, rumah tangga yang bahagia, bahkan ingin memiliki anak bersamamu. Bahkan kalau memang saat ini kalian itu lagi berpisah ya, aku lihat di sini ada keinginan dia untuk datang lagi kok dengan kamu ya, datang lagi ke kamu untuk memiliki suatu hubungan yang lebih kuat, atau ke pertunangan atau pernikahan gitu ya. Aku lihat di sini ada, bahkan ada keinginan dia itu ingin memiliki keluarga bahagia kok dengan kamu, bahkan memiliki anak dengan kamu. Cuman memang gimana ya, kalau aku bilang tuh kayak gini, dia itu pengen dia punya keluarga yang mapan gitu. Dia pengen punya keluarga yang gak kesulitan secara keuangan. Sehingga kalau misalkan dia seorang pria tapi dia belum mapan, ya maka dia belum berani untuk serius sama kamu. Makanya di sini dia ya itu tadi apa, masih suka keliling-keliling ya, cari yang lain gitu. Apalagi di sini ada Queen of Sword, karena orang itu memang orang yang punya jiwa yang bebas, suka berpetualang ya, jadi nggak suka dikekang. Jadi kalau aku lihat di sini sebenarnya dia tuh mau banget ingin menjalani suatu rumah tangga bahagia. Cuman memang itu keinginan dia adalah dia ingin memiliki keluarga yang mapan gitu ya, nggak kesulitan secara keuangan. Makanya dari ini dia itu kalau misalkan dia belum menjadi orang yang mapan, ya dia belum berani untuk berkomitmen kayak gitu loh, secara materi ya, secara materi. Nah mungkin selama ini itu yang terjadi karena dia kesulitan secara keuangan, sehingga dia mungkin mentok ya untuk cari uang bagaimana ya. Makanya dia harus mengambil cara yang egois dengan cara ya cari pasangan yang lebih mapan dari dia kayak gitu, untuk bisa memenuhi kebutuhan dia, untuk bisa membantu dia gitu. Atau mungkin paling tidak kalau dia ingin menikah tuh ya
dia bisa bergantung atau bagaimana. Tapi aku rasa ketika dia ketemu sama kamu itu nggak lagi berpikiran bahwa dia ingin bergantung dengan pasangan, tapi dia yang maunya dia yang apa mapan gitu loh, dia yang mapan. Nanti ketika dia mapan, nah baru dia siap untuk berkomitmen. Cuman ya ini sifat dia adalah orang yang tidak suka dikekang. Itu yang membuat kamu mungkin akan kewalahan sama dia. Kalau dibilang apakah dia akan mau apa ya memiliki keluarga, rumah tangga bersamamu, ya aku lihat iya dia mau. Cuman kamu akan kewalahan aja dengan sifat dia. Jadi gini, sebenarnya sifat dia itu orang yang sangat pemilih ya dalam mencari pasangan gitu ya. Nah ini juga menjadi salah satu kenapa kamu pernah sempat kecewa dengan dia, karena ini ketika dia mungkin saat itu mau dia sudah mapan ataupun belum, ya dia itu mau pilih-pilih dulu mana sih antara kamu dengan si A, si B, si C, si D yang terbaik, yang sesuai dengan kriteria dia. Makanya inilah yang membuat kamu muak, yang membuat kamu kesal sekarang itu ya. Salahnya cara dia adalah ketika dia masih dekat dengan kamu, dia dekat juga dengan si A, si B, si C, bukan dekat sama kamu selesaikan dulu dengan kamu baru ke A atau ke B ke C gitu ya. Ini berbarengan. Nah inilah yang membuat dia akhirnya itu suka gambling, suka bingung, suka ragu mau milih kamu atau si A, si B, si C ya, kayak gitu. Nah terus juga aku lihat selain dia itu orangnya pemilih dalam mencari pasangan, dia ini sebenarnya orang yang sangat tahu batasan. Jadi kalau misalkan kamu dilihatnya mungkin sikap ya, atau kamu menunjukkan penolakan agar dia tidak apa ya, tidak terlalu dekat-dekat dengan kamu, ya maka dia tidak akan lakukan gitu. Atau misalkan kamu menolak sesuatu, maka dia tidak akan lakukan. Nah sedangkan mungkin dia bisa mendapatkan penolakan apa yang kamu tolak itu dia dapatkan dari si A gitu loh ya. Jadi ya udah ya, jadi ada peluang gambling yang ke A lagi, jadi antara kamu dengan A. Terus misalkan dengan si A dia ditolak, maka dia akan kalau misalkan dia lihat ada peluang di B, ya maka dia cari di B, kayak gitu ya. Terus itu juga aku lihat orangnya baik hati sebenarnya ya, orangnya baik, orangnya ramah, orangnya humoris. Terus itu juga bahkan dia ini sangat menghormati batasan orang lain. Terus itu juga orangnya memang agak kayak dingin-dingin misterius kayak gitu ya, sehingga sering membuat orang-orang di sekeliling dia itu penasaran gitu, terutama lawan jenis ya, sering membuat penasaran. Terus juga orangnya nggak terlalu apa ya, terlalu berbaur, nggak terlalu cair di dekat umum, di depan umum kayak gitu loh. Dan orangnya juga tidak suka menunjukkan kasih sayang di depan umum. Jadi memang kayak orangnya dingin, sok cool gitu loh, sok cool, sok misterius, sehingga itulah yang membuat daya tarik dia ya bagi lawan jenis. Terus itu juga orangnya sangat berbakti kepada keluarga, baik hati, humoris ya, penuh kasih sayang ya. Terus itu juga yaitu orang yang sangat gini, walaupun dia berkomitmen, dia tuh nggak suka hanya berkutat pada pasangan doang gitu loh. Dia juga mau bebas di luar sana. Dia juga mau masih memiliki pasangan, masih memiliki teman gitu di luar sana. Bahkan mungkin temannya juga nggak pilih-pilih, mau perempuan mau laki ya hayu gitu. Nah itu yang mungkin membuat kamu akan kesulitan untuk bisa mengimbangi cara bermain dia gitu loh. Ya, orangnya memang kalau berkomitmen oke, bisa, tapi memang dia merindukan kemerdekaan atau kebebasan dalam dirinya. Jadi walaupun dia berkomitmen dengan kamu, di luar sana dia akan seolah-olah seperti lajang. Jadi dia pengennya bebas gitu, nggak diatur, nggak dikekang, ya seperti itu. Terutama dalam pertemanan dia gitu, dia maunya bebas gitu loh. Ya mungkin inilah yang sering membuat kamu merasa cemburu sama dia gitu, karena orangnya terlalu bebas ya. Dia nggak suka dikekang, dia nggak suka diatur-atur.
Ya seperti itu deh. Tapi kalau dibilang apakah dia ingin memiliki rumah tangga bersamamu atau menikah denganmu, ada, iya ingin. Cuman memang prinsip dia itu inginnya uh, memiliki pasangan yang sudah mapan dan dia pun mapan gitu, sehingga memiliki keluarga yang mapan gitu loh. Tidak kekurangan secara ekonomi gitu. Ya, aku lihat di sini dia juga pengen kok punya keluarga bersama kamu, pengen punya anak, bahkan mungkin dia ini mungkin punya hewan peliharaan ya, pengen memelihara hewan juga nantinya bersama kamu seperti itu, atau menjaga orang tua dia atau menjaga orang tua kamu seperti itu. Jadi mungkin ada sebagian tuh yang kayak karena dia orangnya kan berbakti ya sama orang tua, mungkin ada yang menginginkan tinggal dengan orang tuanya nanti. Kalaupun misalkan pisah dengan orang tua, ya tetap orang tua itu yang ngasuh dia dan pasangannya kayak gitu loh. Yang apa yang menjaga ya, kayak gitu, yang memperhatikan gitu. Dan seperti itu. Nah, saat ini apa sih yang ingin dia katakan? Dia takut kamu sekarang itu akan menolak dia. Karena apa? Karena dia pernah melakukan kesalahan kan sama kamu nih, pernah nyelingkuhin kamu, ya pernah menyakiti kamu, memperlakukan kamu semena-mena, sering nyuekin kamu, selalu membuat hubungan kalian on off nggak jelas seperti itu ya. Dia berharap saat ini kamu ada di sisi dia, ya. Dia berharap saat ini kamu ada di sini, di sisi dia saat ini. Dan aku lihat dia ingin menceritakan kebenarannya ya, apa yang terjadi sebenarnya dengan dia, tentang kesulitan hidupnya, tentang tujuan dia, prinsip dia, atau apapun itu yang selama ini dia tutup-tutupi atau yang belum jelas lah di antara kalian, itu pengen banget dia bicarakan ke kamu. Dia pengen kasih tahu dengan jelas kenapa sih kenapa sih kita bisa salah paham, kenapa sih kamu berpikir seperti itu. Jadi dia perlu untuk mengatakan yang sebenarnya sama kamu. Kenapa sih dia seperti ini? Kenapa dia seperti itu gitu ya? Dan aku lihat di sini dia ingin meminta maaf karena dia selama ini tidak bisa menjadi apa yang kamu inginkan kayak gitu ya. Dan justru malah selalu menyakiti kamu, apa ya, merusak hubungan kalian ya, membuatmu selalu kecewa kayak gitu. Meskipun begitu, sebenarnya dia ini sangat-sangat peduli sama kamu, walaupun tidak dia tunjukkan, karena memang orangnya itu nggak gampang untuk apa ya, beromantis-romantis ria di depan umum, atau ya itu sifatnya tuh dingin. Memang karakternya dingin, misterius, sehingga dia itu sulit untuk mengutarakan apa yang dia rasa gitu loh ya. Jadi kayak apa ya, orang yang cuek tapi sebenarnya tuh dia cinta gitu loh, dia suka gitu, tapi memang dia tidak bisa untuk mengutarakan atau secara gamblang gitu bilang aku cinta kamu setiap harinya, ngomong kayak gitu nggak bisa gitu, sulit. Kecuali kalau memang cuman adanya kalian berdua doang kayak gitu, mungkin itu pun masih kayak malu-malu gimana gitu, nggak gamblang gitu loh ngomongnya. Bahkan sampai sekarang pun dia masih selalu mengenang kenang-kenangan, ya, momen-momen atau kenangan-kenangan kalian selama ini yang pernah terjalani ya. Mungkin kalian ada momen-momen romantis, momen-momen spesial tertentu, atau apapun lah ya, percakapan atau apapun yang pernah terjadi di antara kalian itu dia selalu mengenangnya, selalu keingetan itu terus. Bahkan masih ingat apapun yang pernah terjadi di antara kalian gitu ya. Dia masih selalu kepikiran kamu terus, aku lihat di sini. Bahkan sering bernostalgia terus dengan kamu gitu, tanpa kamu tahu ya, karena memang karena orangnya itu karakternya tidak blak-blakan ya, orangnya dingin, orangnya misterius, nggak gampang berbaur, maksud tuh nggak gampang apa ya, nggak gampang humble gitu loh ya, nggak ceriwis gitulah ya. Jadi ya bentukannya begini, kamu kadang nggak tahu ya kalau sebenarnya dia tuh sebenarnya cinta banget, bucin banget, sayang banget sama kamu ya. Karena ya memang itu rata-rata sifat yang kayak ini tuh biasanya pria gitu ya. Mungkin kamu berdealing dengan seorang pria, tapi juga ada sih pria yang belak-belakan.
Tapi itu kayaknya jarang ya. Tapi kalau zaman sekarang kayaknya tidak menutup kemungkinan ya. Tapi intinya seperti itu ya. Tapi ada juga kok yang seorang wanita yang punya karakter seperti ini, cuek kayak gitu ya, cuek bebek. Tapi sebenarnya sayang, walaupun dia nggak memperlihatkannya seperti itu. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Libra. Tidak menutup kedua belas zodiak ada semua ya dalam pembacaan ini. Ya, kedua belas zodiak ada semua dalam pembacaan ini. Maka dari itu yang penting ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Ini alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu atau inisial nama dia. Atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia atau hubungan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.